Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Versunia Ali Hoirian dengan NPM 22203060037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widaya dengan NPM 2210306024. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai video materi distribusi normal. Yang pertama, pendahuluan, yaitu fungsi distribusi normal merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam fungsi distribusi random. Grafik fungsi distribusi normal disebut kurva normal yang berbentuk lonjing seperti gambar di bawah ini. Jadi, gambar dari kurva distribusi normal yaitu berbentuk seperti lonceng. Yang pertama yaitu ada definisi persamaan Gauss. Jika suatu variabel acak kontinu X disebut distribusi normal atau Gauss dengan parameter alfa dan beta jika fungsi densitasnya berbentuk sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per beta akar 2 pi dikali E pangkat min setengah dikali X min alfa per beta kuadrat. Dengan keterangan sebagai berikut. Pi merupakan nilai konstan. Jika ditulis hingga 4 desimal, pi merupakan 3,1416. Kemudian E, bilangan konstan. Jika ditulis hingga 4 desimal, E yaitu 2,718. Kemudian alfa merupakan parameter rata-rata distribusi. Beta merupakan parameter simpangan baku distribusi. Kemudian dengan nilai X mempunyai batas X lebih dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga, maka dapat dikatakan bahwa variabel acak X berdistribusi normal. Distribusi tersebut disajikan dengan N A, B kuadrat atau X N A, B kuadrat. Apabila A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka diperoleh distribusi normal baku atau standar, yaitu N 0,1 yang disebut distribusi Z, yang memiliki persamaan sebagai berikut. Fz sama dengan 1 per akar 2 pi pangkat E min setengah Z kuadrat. Kemudian yang B, luas di daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva normal, baik normal biasa maupun normal baku di atas sumbu X adalah satu satuan dan dinyatakan dalam bentuk integral tak wajar sebagai berikut. Negatif tak hingga sampai tak hingga Fx dx sama dengan 1 dan F negatif tak hingga sampai tak hingga Fz dz sama dengan 1. Kemudian jika variabel random kontinu X mempunyai distribusi normal A, B kuadrat, maka A kali mu sama dengan B kali pi kuadrat sama dengan B kuadrat. Berdasarkan teorema distribusi N, A, B kuadrat sering disajikan dengan distribusi N, mu, pi kuadrat. Dengan demikian, distribusi normal mempunyai rata-rata dan variasi B kuadrat, sedangkan distribusi normal baku mempunyai rata-rata 0 dan variasi 1. Kemudian, ada sifat-sifat distribusi normal. Kurva normal N, mu, pi kuadrat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Asimtot terhadap sumbu X atau grafiknya selalu di atas sumbu X datar. Kemudian yang kedua, bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu. Kemudian satu modus hingga kurva unimodal tercapai X sama dengan mu sebesar 0,3989 per pi pada dan titik maksimus yang berkoordinat mu, 1 per pi akar 2 pi. Grafiknya mendekati
bukti atau berasimtotkan sumbu datar X mulai dari X mu plus 3pi ke kanan dan X sama dengan mu min 3pi. Luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Verjun. Yang pertama, ada macam distribusi normal. Distribusi normal itu dibagi menjadi dua, yaitu distribusi normal biasa dan distribusi normal baku. Apa sih distribusi normal biasa itu? Distribusi normal biasa yaitu dengan mentransformasikan terlebih dahulu variabel X ke variabel Z dengan formula Z sama dengan X minus mu per sigma, maka nilai peluang bahwa X terletak antara A dan B dapat dicari menggunakan P X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B, sama dengan integral dengan batas bawah A, batas bawah atas B, f(x) dx sama dengan integral batas bawah Z1, batas atas Z2, Fz dz. Selanjutnya ada distribusi normal baku, yaitu jika variabel random kontinu X berdistribusi N, mu, sigma pangkat 2, maka variabel random Z sama dengan X min mu per sigma berdistribusi normal baku. Selanjutnya, mengubah distribusi normal ke normal biasa. Untuk mengubah distribusi normal biasa, N, alfa, beta kuadrat ke distribusi normal baku, N 0,1, dapat ditempuh menggunakan rumus transformasi, yaitu Z, X min mu per sigma. Selanjutnya, ada F, hubungan distribusi binomial dengan distribusi normal. Distribusi binomial dapat dianggap sebagai distribusi normal jika N cukup besar dan peluang kejadian yang dipersonalkan yaitu theta sama dengan PA tidak terlalu dekat kepada 0. Jika X adalah distribusi binomial dengan rata mu sama dengan n theta dan variasi sigma kuadrat sama dengan n theta, 1 min theta, maka mengambil limit dari distribusi, yaitu Z X min n theta per akar dari n theta 1 min theta. Untuk n tidak terhingga, maka Z adalah distribusi normal baku. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan distribusi normal baku dan distribusi binomial dilakukan dengan transformasi dengan rumus Z sama dengan X min n theta per akar dari n theta 1 min theta. Karena dalam transformasi tersebut kita mengubah dari variabel random discrete atau distribusi binomial ke variabel random continue distribusi normal baku, maka harus disesuaikan. Penyesuaian yang biasa digunakan yaitu menambah dan mengurangi dengan 0,5. Di sini ada contoh, seorang mengikuti ujian yang soalnya berbentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. Namun, seorang tersebut hanya menebak saja. Banyaknya soal ada 80 buah. Berapa peluang seseorang tersebut menjawab dengan benar 25-30 soal? Solusinya yaitu peluang seseorang menjawab benar untuk masing-masing soal adalah theta sama dengan 1/4 karena terdapat 4 alternatif jawaban. Berarti yang dinyatakan adalah P, X itu lebih besar sama dengan 25 dan X itu lebih kecil sama dengan 30 pada distribusi binomial. Mu-nya itu sama dengan n theta sama dengan 80 dikali 1/4 yaitu hasilnya 20. Sigmanya itu dari akar n theta 1 min theta yaitu 80 dikali 1/4 dikali 3/4 yaitu hasilnya 3,87. Dengan mentransformasikan ke distribusi normal baku, maka yang dicari adalah P 24,5 itu lebih kecil sama dengan X, dan X itu lebih kecil sama dengan 30,5, sehingga Z1 sama dengan 24,5 dikurangi 20 per 3,87, yaitu hasilnya 1,16.
Z yang kedua yaitu 30,5 dikurangi 20 per 3,87 sama dengan 2,71. B, selanjutnya ada B, X lebih besar sama dengan 24,5, X lebih kecil sama dengan 30,5, yaitu B1, yaitu P, Z lebih besar sama dengan 1,16, Z lebih kecil sama dengan 2,71. Hasilnya 0,4996, 0,3770, yaitu menggunakan bantuan tabel distribusi normal, yaitu hasilnya 0,1196. Jadi, peluang seseorang tersebut menjawab dengan benar antara 25 sampai 30 soal adalah 0. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Itu carilah luas di bawah kurva normal baku berikut dengan bantuan tabel kurva normal. Yang pertama, yang dibatasi oleh Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,24. Yang B, yang dibatasi oleh Z sama dengan min 0,76 dan Z sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya yaitu nomor A, yaitu luas 0,3925. Maka kita melihat baris yang memuat Z sama dengan 1,2 pada kolom kelima di tabel kurva normal, terutama kurva normal baku. Kemudian didapatkan bahwa luasnya 0,3925. Kemudian untuk luas antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan min 0,76 sama dengan luas antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,76. Karena luas Z simetrik terhadap Z sama dengan 0, berarti luas sama dengan 0,2764. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Verjun sudah menjelaskan nomor 1, saya akan menjelaskan soal nomor 2, latihan soal nomor 2, yaitu rata tinggi badan 2000 siswa kelas 2 SMU adalah 160 cm dengan defisiasi baku 4 cm, dengan menganggap bahwa data tersebut adalah data populasi yang berdistribusi normal. Carilah berapa banyak siswa A yang tinggi badannya lebih dari 166 cm, yang B tinggi badannya antara 150 dan 165 cm. Solusinya, diadakan transformasi dengan menggunakan rumus Z sama dengan X min mu per sigma. Kita menjawab soal yang A dulu, yaitu yang ditanyakan adalah tinggi badannya lebih dari 166 cm, yaitu kita mencari X1 sama dengan 166, yaitu Z1 sama dengan 166 dikurangi 160 per 4, yaitu menghasilkan 15.000. Luasnya adalah 0,5.000 dikurangi 0,4.332, yaitu 0,06668. Berarti P, X lebih besar 166 sama dengan Z lebih besar 1000, Z lebih besar 15.000. Jadi banyaknya siswa yang tingginya lebih dari 166 cm adalah 0,0668 dikali 2000, yaitu 134 orang. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang B. X1 sama dengan 150. Z1 sama dengan 150 dikurangi 160 per 4 sama dengan minus 2.500. X2 sama dengan 165, Z2 sama dengan 165 dikurangi 160 sama dengan 4 sama dengan 12.500. Luasnya yaitu 0,4938 ditambah 0,3944, sama dengan 0,8882. Berarti banyaknya P, yaitu X lebih besar dari 150 dan X itu lebih kecil dari 165, sama dengan Z lebih besar dari minus 2,50, Z lebih kecil dari 1,25, sama dengan 0,882. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu rata
skor tes masuk pegawai suatu perusahaan ialah 357 dengan defisiasi baku 35 sesuai dengan formasi yang ada. Dari keseluruhan peserta tes hanya akan diambil 10% saja. Berapakah skor terendah yang diterima jika distribusinya dianggap normal? Solusinya yaitu dalam hal ini diketahui bahwa luas daerah yang diarsir yaitu 10% sama dengan 0,1000. Berdasarkan tabel kurva normal diperoleh Z sama dengan 1,28, harga X diperoleh sebagai berikut. Z sama dengan X min mu per sigma, yaitu 1,28 sama dengan X min 357 per 35. X min 357 sama dengan 1,28 dikali 35. X menghasilkan 401,8. Jadi skor terendah yang diterima adalah 402. Kenapa jadi 402? Karena hasil dari X ini dibulatkan ke atas. Baik, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu program R, kemudian menentukan atau cara membuat kurva normal menggunakan program R. Kemudian untuk kode programnya seperti ini sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian untuk runningnya akan muncul di environment yaitu values min value 0, kemudian di run lagi akan muncul standard deviation 1, di run lagi akan muncul berbagai macam angka seperti ini, kemudian di run lagi yaitu muncul angka di run. Nah, nanti setelah di run semuanya sampai selesai itu akan memunculkan kurva normal seperti pada gambar di sini. Nah, untuk kurva normal itu berbentuk seperti lonceng terbalik. Seperti lonceng. Nah, ini ketika di run lagi akan muncul garis tengah merah yang membagi antara sisi kanan dan sisi kiri dari kurva. Mungkin seperti itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.